Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, mata kuliah ini mata kuliah gambar mesin atau mechanical drawing yang akan kita bagi pada 14 kegiatan belajar yang akan kita sajikan dalam 14 kali pertemuan. Oke. Pada pertemuan 1 sekarang merupakan kegiatan belajar 1 dengan materi mengenal kegiatan belajar ini diharapkan para mahasiswa memiliki kemampuan untuk menjelaskan pengertian bahasa gambar, menjelaskan tentang meja gambar dan mesin gambar, mengidentifikasi berbagai alat gambar, ukuran kertas gambar, fungsi penggaris dan tongkat skala, menjelaskan macam-macam pensil gambar berdasar tingkat kekerasannya, dan menyebutkan jenis alat penunjang gambar teknik lainnya. Terus, slide. Gambar merupakan bahasa teknik. Dengan menggunakan gambar, seseorang perencana memindahkan gagasannya untuk orang yang harus membuat benda kerja itu. Agar tercapai saling pengertian, perencana dan pelaksana harus menguasai bahasa gambar ini. Fungsi gambar teknik sehingga merupakan satu, penyampaian informasi, kedua, sebagai alat penyimpanan dan penggunaan keterangan-keterangan atau data teknis yang diperlukan dalam perencanaan itu, dan cara-cara pemikiran bagi si perencana dalam menyiapkan informasi. Untuk penyeragaman kita mengenal aturan baku di dalam menggambar teknik. Kita menggunakan standar ISO atau ISO tentang ukuran, skala, garis yang dipakai, lambang-lambang, simbol-simbol, toleransi, skop gambar, keterangan gambar, dan lain-lain. Alat gambar. Banyak macam alat gambar, diantaranya meja gambar, mesin gambar, pensil gambar, penggaris T, sepasang penggaris segitiga, penggaris 30 cm atau 60 cm atau yang lain, jangka dengan berbagai macamnya, busur derajat, pena tarik atau dikenal dengan trackpen, pena gambar atau technical pen atau drawing pen, penghapus, cutter, peruncing pensil, dengan alat penunjang yang lain seperti mal huruf dan angka, mal bentuk, mal lengkung, mal fleksibel, mal kurva tak tentu, mal kurva tertentu, sablon gambar, sablon huruf, selotip, dan kalkulator, serta yang lainnya. Nah, berikutnya kita sajikan di atas merupakan contoh bentuk meja gambar, dan di bawah contoh bentuk mesin gambar yang seperti kelihatan di atas disajikan dan disatukan bisa juga dengan digunakan pada mesin gambar. Normalisasi ukuran kertas gambar. Ukuran pokok adalah A0 yang luasnya 1 meter persegi. Sehingga bisa dilihat bahwa A1 itu adalah setengah A0. A2 merupakan setengah A1 dan seterusnya. Nah, di samping ukuran-ukuran dalam normalisasi A, maka seri ukuran kertas yang lain adalah A0 841 kali 1189 mm, B0 1000 kali 1414 mm, C0 917 kali 1297 mm, dan D0 771 kali 1090 mm. Seri ukuran kertas khusus untuk kertas ukuran A sebagai patokan kertas A0 1189 kali 841 mm atau dikenal dengan luasan 1 meter persegi bisa diperbesar ke atas menjadi 2A0
1682 kali 1189 mm dan seterusnya, serta bisa diturunkan mengecil menjadi A1 separuhnya 841 menjadi kali 594 mm, A2 594 kali 420 mm, dan seterusnya A3, A4, A5, dan A6 merupakan paruan daripada kegiatan A yang sebelumnya. Sebagai contoh ukuran kertas gambar bahwa A1 bisa dipecah menjadi 2 kali A2 dan A2 bisa dipecah menjadi 2 kali A3. A3 bisa dipecah menjadi 2 kali A4 dan seterusnya. Dalam penggambaran atau pembuatan sketch gambar nantinya, maka kertas gambar diberikan garis tepi kiri, atas, kanan, dan bawah. Nah, ukuran garis tepi ada beberapa macam standar ukur yang berbeda-beda. Silahkan telusuri dan silahkan kaji sendiri. Berikutnya kita bicara tentang pensil gambar. Pensil gambar terdiri dari pensil batang dan pensil mekanik. Pensil mekanik dengan mata pensil 0,1 mm, 1 mm, 0,3 mm, 0,5 mm, dan seterusnya. Pensil gambar mengenal standar kekerasan yang berlaku, terdiri dari 3 macam gradasi kekerasan. Yang pertama disebut pensil yang keras, dimulai dari yang tertinggi 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, dan 4H dikategorikan sebagai pensil keras. Pensil lunak atau pensil sedang, dimulai dari 3H, 2H, H, F, HB, dan B. Sedang pensil yang disebut pensil lunak, kategori lunak adalah 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, dan 7B. Sebagaimana kita ketahui bahwa H singkatan dari hardness atau kekerasan, F fine atau fine, saya lupa. HB dia merupakan pertengahan antara hard dan brittle. B singkatan dari brittle atau rapuh. Perhatikan cara menggunakan pensil. Pada gambar kita lihat bagaimana kedudukan pensil yang benar dan yang salah pada mistar gambar. Kedudukan pada mistar gambar yang betul adalah 90 derajat atau tegak lurus pada garis penggaris, dan pada saat akan menarik garis arah gerak kanan dengan perkiraan kurang lebih bersudut 70-80 derajat. Pada saat kita menggaris, maka sebaiknya kita sambil memutar pensil tersebut sehingga nanti terjadi garis yang seragam ketebalannya. Paling bawah kita melihat bagaimana cara memegang pensil. Selanjutnya jangka dengan bermacam-macamnya. Kemudian pena gambar atau disebut dengan drawing pen. Bagaimana pena gambar ini yang diisi dengan tinta gambar, yang cara pengisiannya bisa kita lihat. Kita buka dulu tabung tinta, kita isikan tinta dan seterusnya, kemudian kita tutup kembali. Berikutnya bagaimana membersihkan tinta gambar dari drawing pen atau pena gambar tersebut.
Berikutnya tentang penggaris. Penggaris yang utama ada dua macam, yaitu penggaris segitiga dan penggaris lurus, dan berikutnya penggaris T. Penggaris T dan penggaris segitiga ini merupakan dua macam penggaris yang saling komplementer dan saling mendukung, saling bisa saling membantu untuk penggunaannya. Selain penggaris, ada busur lingkaran, yaitu alat pengukur sudut yang akan pada busur gambar yang baik adalah busur gambar yang memiliki tangkai sehingga kita mudah membuat garis dari sudut yang sudah ditentukan. Selain busur gambar dan penggaris, ada juga tentang sablon gambar. Sablon gambar untuk keperluan lingkaran, untuk menggambar elips, untuk menggambar huruf, dan menggambar tanda-tanda gambar yang lain. Berikutnya, sablon untuk menggambar tak tentu atau sablon lengkung, yang ini bisa digunakan untuk bermacam-macam lengkung. Di samping itu masih ada yang disebut dengan karet fleksibel atau fleksibel curve untuk pembuatan fleksibel curve. Tugas kegiatan belajar 1, sesudah kita pelajari tentang macam-macam alat gambar tersebut di atas, maka diharapkan Anda mampu mengenal alat-alat gambar teknik tersebut dan menggunakannya. Untuk itu, persiapkan kertas manila karton warna putih, kemudian potong dengan cutter yang rapi dengan ukuran A3. Kemudian berilah garis tepi. Dengan mempergunakan penggaris segitiga, maka gambarlah sudut 30 derajat, sudut 45 derajat, 60 derajat, 75 derajat, 120 derajat, 135 derajat, dan dua buah garis yang saling tegak lurus. Berikutnya, dengan mempergunakan mal dan pensil 4H, buatlah beberapa bentuk dan huruf yang terdapat dalam mal huruf. Dengan menggunakan jangka, buatlah lingkaran dengan pensil dan lingkaran dengan tinta. Berikutnya, kerjakan tugas Anda tersebut pada kertas A4, 2A4 atau dengan kertas A3 yang tersebut di atas. Demikian kegiatan belajar 1 ini, dan akan kita lanjutkan pada kegiatan belajar kedua. Sekian, terima kasih. Ada beberapa yang harus disinkronize ya.